Sari menghela napas berat saat pandangannya menatap wajah pria itu di hadapannya. Pak Ahmed, majikan Arab yang selama ini hanya ia kenal lewat kerja sebagai asisten rumah tangganya, tiba-tiba mengajukan sebuah tawaran yang menghentak seluruh dunia kecil yang selama ini ia jalani. Dari balik jendela ruang tamu mewah yang menghadap ke taman luas, rasa cemas dan tak percaya bergolak dalam dada Sari. Nak, aku tahu keputusan ini berat, tapi aku sudah mempertimbangkannya matang-matang, kata Ahmed dengan suara tenang namun tegas. Sari mengusap lembut tangannya yang penuh keriput. Tanda bekas kerja keras tak mengenal lelah. Sekali lagi ia menatap pria itu, yang duduk di kursi roda, tanpa tangan dan kaki, sebuah gambaran yang selalu membuat hati Sari campur aduk, antara kasihan dan takjub atas keteguhannya. Pak Ahmed, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa, ucap Sari. Suaranya tercekat dipenuhi kebingungan. Pria luar biasa itu tersenyum lemah. Aku tahu engkau berpikir ini karena uang, dan ya, itulah alasanku. Mahar 3 miliar bukan jumlah yang kecil, bahkan untuk keluarga sederhana sepertimu. Tapi aku ingin kau tahu, aku juga menginginkan sesuatu dari pernikahan ini. Sari merasakan bulir haru turun perlahan dari matanya. Selama puluhan tahun, ia hanya menjadi pelayan, bukan siapa-siapa. Tapi tawaran ini sekaligus membuatnya terkejut dan takut. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menerima, tapi ada pula keraguan membayangi segala pikirannya. Bertahun-tahun hidup dengan pas-pasan, menyaksikan bagaimana orang-orang di sekelilingnya berjuang untuk bertahan, membuat Sari selalu punya satu impian sederhana, kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya. Tawaran Ahmed seperti kesempatan langka yang mustahil datang 2 kali. Namun, ada pertanyaan besar yang tak bisa ia sembunyikan. Pak, mengapa saya? Dan kenapa cuma saya yang kau pilih untuk menikahimu? Ahmed menunduk, kemudian menatap jauh keluar jendela. Suara-suaranya tenang namun penuh makna. Kau berbeda dari yang lain, Sari. Kau punya hati yang kuat, dan aku butuh seseorang yang bisa menerima aku apa adanya. Bukan hanya fisikku tapi seluruh kehidupanku. Hari itu, Sari diliputi berbagai perasaan yang sulit diurai. Antara takut dan berharap, antara ragu dan yakin. Ini bukan pernikahan biasa yang sering ia lihat di film-film. Ini bukan tentang bunga, gaun putih atau pesta mewah yang megah. Ini tentang sebuah ikatan yang harus dijalin dengan perjuangan, kesabaran, dan pengertian yang mendalam. Sepanjang malam, Sari duduk termenung di kamar kecilnya yang sederhana, mencoba merangkai hati dan logikanya. Bayangan tentang masa depan berguling dengan cepat, antara gemerlap uang mahar yang bisa mengubah hidupnya dan kenyataan akan sosok suaminya yang berbeda dari semua pria yang pernah ia kenal. Ia tahu banyak orang akan mencibir keputusan ini. Mereka akan melihat hanya pada fisik Ahmed, mengabaikan kedalaman hatinya. Tapi Sari mulai menyadari bahwa yang terpenting bukanlah tampak luar, melainkan bagaimana mereka mampu membangun kebersamaan dari titik terendah. Pikirannya teringat pada hari-hari saat pertama kali ia bekerja di rumah Ahmed. Majikan yang tegas tapi adil, yang tak pernah memandang bawahannya sebagai pelayan biasa. Kendati terbatas secara fisik, Ahmed memiliki semangat besar dan visi hidup yang luar biasa. Melalui penglihatannya, Sari mulai belajar arti pengorbanan sesungguhnya. Ia menyaksikan bagaimana Ahmed menjalani hari-hari dengan penuh ketabahan, menerima segala keterbatasan tubuhnya tanpa pernah kehilangan harapan. Hal itu menggetarkan jiwanya lebih dari sekadar tawaran materi. Sari pun mulai melihat bahwa pernikahan ini bukan sekadar urusan mahar atau pamrih. Ini adalah titik awal sebuah perjalanan baru, yang mungkin akan berat, tapi penuh makna dan pelajaran. Pikirannya melayang pada keluarganya yang selama ini menjadi alasan utama di balik keputusannya. Dia ingin memberi mereka kehidupan layak, membuka jalan agar anak-anaknya tak perlu hidup dalam kesulitan seperti dirinya. Mahar 3 miliar bukan hanya angka, tapi perubahan hidup nyata. Saat pikirannya terus menggelinding ke depan, suara Ahmed tiba-tiba hadir membelah sunyi. Sari, aku ingin kau tahu, aku tak mengharapkan apapun darimu selain kejujuran dan keberanian untuk menjalani hidup bersama. Kalimat itu menusuk hatinya seperti cambuk, membangkitkan keberanian yang selama ini tersembunyi. Apakah ia siap? Apakah ia cukup kuat?
Semua itu masih menjadi teka-teki dalam jiwanya. Namun, satu hal yang pasti, tawaran yang mengubah seluruh hidupnya ada di depan mata, dan ia harus mengambil keputusan terbaik, meski penuh risiko dan tantangan nyata. Pagi berikutnya, dengan hati yang penuh pergulatan, Sari menghadap Ahmed lagi. Pandangan mata mereka bertemu, seperti ada sebuah pemahaman diam-diam yang terjalin. "Pak Ahmed, saya terima," katanya singkat. Suaranya penuh tekad. Ahmed tersenyum lega, dan seketika ruangan itu terasa lebih hangat. Dua jiwa yang berbeda, terikat oleh harapan dan keberanian yang luar biasa, bersiap untuk memulai perjalanan yang mungkin tak pernah mereka bayangkan. Pagi itu suasana di rumah Sari terasa berbeda. Seolah seluruh beban hidup yang selama ini menggelayuti pikirannya tiba-tiba menjadi nyata. Pikirannya masih dipenuhi oleh tawaran majikan Arabnya, Pak Ahmed, yang penuh dengan mahar 3 miliar rupiah. Hal itu bukan hanya membuatnya terperangah, tetapi juga membebani hatinya dengan keputusan yang harus segera diambil. Setelah menerima tawaran itu secara verbal, kini Sari harus menghadapi fakta bahwa keputusan tersebut bukan sekadar sebuah kata, melainkan perubahan besar dalam hidupnya yang kelak menentukan masa depan keluarga dan dirinya sendiri. Ia tahu mahar dalam pernikahan bukan sesuatu yang dianggap biasa di lingkungannya, terlebih jumlahnya yang sangat besar. Mahar 3 miliar rupiah itu adalah sebuah angka fantastis yang bisa mengangkat keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan dan kesulitan. Namun, bukan uang saja yang menjadi pertimbangan. Sari tahu, menikahi Pak Ahmed bukan persoalan ringan. Pria itu kehilangan kedua tangan dan kakinya akibat kecelakaan fatal bertahun lalu. Hal ini membawa konsekuensi banyak hal, bukan hanya soal fisik, tapi juga bagaimana hidup bersama dengan seseorang yang jauh berbeda kondisi tubuhnya. Banyak orang menganggapnya sebagai ketidakberuntungan, bahkan aib yang memerlukan simpati semata. Tapi baginya, pernikahan adalah hidup bersama secara menyeluruh, dalam sehat dan sakit, suka dan duka. Sari menatap langit pagi yang mulai menebar cahaya keemasan lewat jendela kecil rumahnya. Ia menarik napas panjang, menghimpun seluruh keberaniannya. Hari itu, ia harus memberi jawaban pasti kepada Pak Ahmed. Tak ada waktu lagi untuk menunda. Hatinya berombak antara keraguan dan harapan, antara takut dan yakin. Perasaannya juga bercampur dengan pemikiran soal keluarga. Ia adalah tulang punggung yang bertanggung jawab atas kehidupan adik-adiknya, juga ibunya yang sudah renta. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, beban hidup jatuh di pundaknya. Setiap malam ia berdoa agar mereka bisa menjalani hidup yang lebih baik dari kemiskinan yang selama ini membelenggunya. Namanya sudah mulai dikenal sebagai asisten rumah tangga yang jujur dan rajin di lingkungan tempat ia bekerja. Namun penghasilan itu tidak cukup. Sari tahu tawaran Pak Ahmed bagaikan kesempatan emas sekaligus ujian berat. Dalam hatinya, ia bertanya, apakah aku mampu? Apakah keluarga akan menerima keputusan ini? Ia segera mengingat respons keluarganya ketika sebelumnya ia menyinggung soal menikah demi mahar besar. Sari, uang itu pasti bisa membantu kita semua. Tapi apakah kau yakin dengan pria itu? Tidak hanya fisiknya, tapi bagaimana nanti hidup kalian berdua? Suara ibu terdengar khawatir melalui telepon. Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikirannya. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa hidup adalah pilihan. Dan kadangkala ia harus memberanikan diri untuk melangkah ke dunia yang penuh ketidakpastian demi membuka jalan baru. Hari itu pula, Sari mengunjungi rumah Pak Ahmed. Ia ingin bertemu langsung untuk dapat keputusan final. Begitu berada di hadapan pria itu, baginya ada begitu banyak hal yang harus disampaikan. Tidak hanya soal persetujuan, tetapi juga tentang harapan dan ketakutan yang selama ini disimpannya. Dengan suara yang tegas, ia berkata, Pak Ahmed, saya datang bukan hanya untuk mengatakan iya atau tidak, tapi juga untuk tahu apa yang sebenarnya Bapak inginkan dari pernikahan ini. Ahmed menatapnya penuh arti dan menjawab, Sari, aku pun telah melalui banyak pertimbangan. Aku bukan hanya ingin menikah untuk memenuhi tradisi atau alasan kosong. Aku ingin kebersamaan yang sejati. Kau mungkin berpikir apa aku bisa memberikan cinta yang layak tanpa fisik yang sempurna. Tapi bagiku, cinta adalah soal hati, bukan bentuk tubuh. Ini bukan tentang penampilan, tapi tentang kejujuran dan dukungan tanpa syarat.
Mendengar itu, Sari seketika merasa kuat. Ada sesuatu yang berbeda dari Ahmed. Meski kekurangan fisik yang nyata terlihat, jiwanya kokoh dan penuh harapan yang tidak banyak dimiliki orang lain. Dialog itu membuka jalan bagi mereka untuk membicarakan lebih dalam bagaimana pernikahan ini akan berlangsung, bukan sebagai kontrak bisnis semata, tapi sebuah ikatan hidup yang harus dijalani bersama. Mereka berbicara tentang persiapan pernikahan, tentang siapa yang akan mengurus dirinya saat kondisi tubuhnya tergantung sepenuhnya pada orang lain, serta bagaimana Sari bisa menyesuaikan diri dalam peran barunya nanti. Ada kesepakatan yang terbentuk, bahwa segala sesuatunya akan dibangun berdasarkan saling pengertian dan kepercayaan, bukan sekadar materi. Setelah pertemuan itu, Sari pulang dengan rasa hati yang campur aduk. Di satu sisi ada ketenangan karena sudah mengambil keputusan. Di sisi lain ada kekhawatiran tentang masa depan yang penuh tantangan. Namun, ia yakin bahwa kesempatan ini tidak datang 2 kali dalam hidup, dan jika ia mampu menjalaninya dengan baik, bukan hanya hidupnya akan berubah, tapi juga nasib keluarganya. Hari-hari selanjutnya diisi dengan persiapan mental dan fisik. Sari mulai membayangkan bagaimana hari-hari ke depannya akan dijalani bersama seorang pria yang kehilangan kemampuan normal, namun memiliki semangat hidup luar biasa. Berbagai pertanyaan muncul di benaknya. Bagaimana ia akan merawat Ahmed? Bagaimana menghadapi reaksi lingkungan dan keluarga besar yang belum tentu mengerti keputusan ini? Tapi di tengah semuanya itu, Cik Sari juga mulai menumbuhkan harapan bahwa kebahagiaan itu mungkin hadir dalam bentuk yang tak terduga, selama ada kesungguhan dan komitmen. Ia menyadari, satu hal terpenting adalah kejujuran pada dirinya sendiri dan keberanian untuk menerima kenyataan. Mahar 3 miliar itu mungkin menjadi awal, tapi perjalanan hidup yang sesungguhnya akan penuh lika-liku yang hanya bisa dilewati dengan hati yang besar. Di malam hari, Sari duduk termenung sambil menatap foto keluarganya yang dipajang di dinding. Ia memejamkan mata sejenak, memohon kekuatan agar segala keputusan ini bisa membawa berkah dan bukan derita. Keputusan berat sudah dipilihnya. Kini saatnya menjalani dengan penuh tekad dan keyakinan. Meski banyak tantangan menghadang, pernikahan dengan Pak Ahmed bukan sekadar transaksi. Itu adalah sebuah perjalanan baru yang menuntut kesabaran, pengertian, dan cinta yang tulus. Sari tahu, dunia tidak selalu adil. Namun dengan pilihan ini, ia telah berani melangkah ke arah perubahan. Ia siap menghadapi apa saja asalkan keluarganya bisa hidup lebih baik dari sebelumnya. Setelah keputusan berat untuk menerima tawaran pernikahan dari Pak Ahmed, Sari memasuki fase baru dalam hidupnya yang penuh dengan persiapan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Persiapan ini bukan hanya soal pakaian, acara, dan pernak-pernik pernikahan layaknya cerita yang sering ia dengar, tetapi persiapan mental dan fisik yang jauh lebih kompleks untuk menghadapi perubahan besar dalam kehidupannya. Pertama-tama, Sari harus mulai menyesuaikan diri dengan rencana hidup baru yang menuntutnya memahami kondisi suaminya. Pak Ahmed bukan pria biasa. Kehilangan kedua tangan dan kakinya membuatnya sangat bergantung pada orang lain untuk aktivitas sehari-hari. Ini berarti Sari tidak hanya sekadar menjadi istri, tapi juga harus siap menjadi pendamping yang bisa membantu segala kebutuhan suaminya, mulai dari hal terkecil. Kepala Sari berputar memikirkan bagaimana caranya menjalani peran baru ini dengan baik tanpa merasa terbebani secara psikologis. Ia tahu mentalnya harus kuat karena akan melalui tahap-tahap yang mudah-mudahan tidak menghancurkannya. Di sisi lain, ia bertekad bahwa apapun yang terjadi, ia harus menjaga komitmennya karena ini bukan hanya tentang diri sendiri tapi juga masa depan keluarganya. Persiapan pernikahan pun berjalan dengan dinamika tersendiri. Ahmed, walaupun duduk di kursi roda dan tanpa tangan serta kaki, memiliki keinginan yang kuat agar acara berlangsung sederhana tapi bermakna. Ia tidak mau pesta berlebih-lebihan karena baginya yang paling penting adalah ikatan suci itu sendiri. Keinginan Ahmed ini justru membuat Sari merasa lega, karena selama ini ia tahu pernikahan sederhana jauh lebih mungkin untuk dijalankan secara praktis. Sari juga mulai mempelajari bagaimana cara merawat Ahmed secara praktis. Ia meminta bantuan dari seorang fisioterapis untuk mengajari cara memindahkan Ahmed dari kursi roda ke tempat tidur, hingga membuat rutinitas harian yang nyaman dan efektif. Semua ini menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika ia sadar kalau harus belajar banyak hal tentang keterbatasan fisik dan alat bantu yang akan dipakai. Selama persiapan,
Sari bertemu dengan keluarga Ahmed untuk pertama kalinya dalam konteks serius. Mereka adalah keluarga yang sangat kaya dan berpengaruh, dengan tata krama yang ketat. Tetapi mereka menyambut Sari dengan hangat. Keluarga Ahmed juga mengerti situasi fisik Ahmed dan menaruh harapan besar pada hubungan ini. Mereka melihat Sari sebagai wanita yang berani dan kuat, yang sanggup menambah kebahagiaan dan dukungan bagi Ahmed. Namun, di balik sambutan hangat itu, Sari kadang merasa adanya tekanan besar. Mereka tak hanya mengawasi bagaimana ia menyesuaikan diri, tapi juga berharap Sari bisa membawa kehormatan dan kebahagiaan bagi keluarga besar. Tekanan ini membuat Sari tak bisa menampik rasa cemas, tapi ia terus menguatkan diri agar tidak menyerah sebelum waktunya. Sementara itu, lingkungan dan rekan-rekannya di kampung mulai tahu tentang pernikahannya dengan Ahmed. Berita ini menjadi bahan perbincangan yang beragam, mulai dari rasa penasaran hingga penilaian yang tak selalu positif. Ada yang mencibir karena menurut mereka Sari menikah semata demi uang. Ada pula yang bersimpati tapi meragukan kemungkinan kebahagiaan dalam pernikahan seperti ini. Sari memilih untuk tetap menutup telinga dari segala komentar negatif. Ia tahu jalan yang ia pilih penuh resiko dan tantangan, tetapi juga peluang besar untuk mengubah kehidupannya dan keluarganya. Ia mulai belajar bersikap lebih tegar dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Salah satu hal yang terbesar dalam persiapan ini adalah belajar untuk berkomunikasi dan beradaptasi dengan Ahmed. Karena keterbatasan fisik membuat Ahmed tidak bisa beraktivitas layaknya pria normal, maka komunikasi mereka harus lebih intens dan penuh pengertian. Sari belajar memahami bahasa tubuh Ahmed dan cara-cara untuk membuka dirinya agar bisa saling percaya. Dalam perbincangan mereka, Ahmed sering menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan. Ia ingin pernikahan ini bukan hanya formalitas tapi hubungan yang tumbuh lewat kedekatan batin yang tulus. Kita tidak perlu pura-pura kuat atau sempurna, katanya suatu saat. Tapi kita harus kuat bersama dalam menghadapi segala ketidakpastian. Sari menyadari bahwa ini adalah pelajaran besar bagi dirinya. Selama ini ia terbiasa hidup mandiri dan penuh perjuangan sendiri. Namun kini, ia belajar arti pasangan sejati, di mana dua orang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, terutama pada saat keadaan tidak sempurna. Secara praktis, Sari juga mulai menata rumah agar nyaman untuk kehidupan mereka berdua nanti. Ia memastikan segala fasilitas dan ruang yang dipakai Ahmed mudah diakses, mulai dari kamar mandi, kamar tidur, hingga ruang tamu. Setiap sudut disesuaikan agar Ahmed tidak merasa kesulitan. Tak hanya itu, ia juga belajar mempersiapkan mentalnya menghadapi kemungkinan diskriminasi atau perlakuan tidak adil dari lingkungan sekitar. Keraguan dan ketakutan itu datang silih berganti, namun ia selalu menguatkan dirinya bahwa apapun cemoohan, kebahagiaan dan kesetiaan akan menentukan akhir cerita. Dalam waktu berhari-hari menjelang pernikahan, Sari juga berdiskusi dengan Ahmed mengenai harapan masing-masing. Ahmed menyampaikan bahwa ia tidak mengharapkan kehidupan sempurna, namun mengharapkan kesetiaan dan rasa hormat. Ia ingin Sari menjadi bukan hanya istrinya, tapi juga sahabat terbaik yang terus mendukung dan menguatkan. Sari pun bertekad untuk menjalani pernikahan itu tanpa mengabaikan harga dirinya. Walau segala konsekuensi sudah siap ia hadapi. Ia tahu harus kuat, bukan hanya untuk Ahmed, tapi juga untuk dirinya sendiri agar tidak larut dalam bayang-bayang masa lalu dan stigma orang lain. Semua persiapan ini membuat Sari semakin paham bahwa pernikahan ini bukan hanya soal mahar 3 miliar yang mewah di atas kertas, tetapi perjalanan panjang yang memerlukan kerja keras, pengorbanan, dan komitmen yang penuh arti. Hari pernikahan semakin dekat. Sari merasa campur aduk antara gugup dan bersemangat. Walau tidak tahu akan seperti apa kondisi dan suasana malam pertama bersama Ahmed nanti, ia mencoba untuk tetap optimis dan siap menyambut hidup baru yang belum terjamah sebelumnya. Dengan segala persiapan matang dan dukungan yang mulai tumbuh dari hati, Sari memandang jauh ke depan bahwa masa-masa sulit akan tetap ada. Namun ia yakin dengan keberanian dan tekad, mereka berdua bisa melewati semuanya bersama. Hari yang telah lama mereka nanti akhirnya tiba juga. Malam pernikahan yang seharusnya menjadi momen penuh sukacita dan kebahagiaan ternyata membawa uniase dan kegelisahan yang berbeda bagi Sari. Sejak pagi hingga petang, pikiran dan perasaannya berputar penuh tanda tanya. Ia tahu betul bahwa malam ini bukan sekadar malam pertama biasa.
Ada beban dan harapan yang membayanginya, yang bahkan tidak mudah diungkapkan dengan kata-kata. Ketika Sari melangkah masuk ruang pengantin, suasana terasa hening dan penuh rasa hormat. Ahmed dengan pakaian tradisionalnya terlihat duduk dengan tenang di kursi roda khusus. Wajahnya menatap lembut namun penuh makna. Tak ada keraguan bahwa lelaki itu adalah sosok yang luar biasa kuat, meskipun tubuhnya lemah secara fisik. Sari segera menyadari bahwa malam ini adalah awal dari sebuah kehidupan baru yang harus ia jalani dengan segala konsekuensinya. Dalam hati, Sari bertanya-tanya, bagaimana malam ini akan berjalan? Ada ketakutan yang menyusup, takut akan hal-hal yang tak terduga, namun juga ada harapan bahwa segalanya akan berjalan dengan baik. Ia coba merapikan pakaiannya, mengatur duduk agar terlihat sopan dan anggun meskipun jantungnya berdetak kencang. Ahmed mengulurkan senyum hangat yang seolah mencoba menghapus kegelisahan Sari. Sari, malam ini bukan tentang penampilan atau rutinitas biasa. Ini tentang kita, tentang kejujuran dan saling menerima. Aku ingin kau tahu bahwa aku menghargai keberanianmu, ucapnya dengan suara yang penuh kelembutan. Sari mengangguk pelan, mencoba menguatkan dirinya untuk menghadapi momen yang penuh makna tersebut. Mereka duduk bersebelahan, tapi jarak fisik terasa begitu jelas karena keterbatasan tubuh Ahmed yang tak memungkinkan melakukan kontak seperti biasa. Namun, aura kebersamaan itu terasa kental dan menyentuh hati. Malam itu, waktu berjalan lambat. Sari memperhatikan wajah Ahmed yang penuh ketulusan, melihat bagaimana lelaki ini mengisyaratkan segala sesuatu yang selama ini mungkin tersembunyi. Ada rasa takut, ada harapan, tapi yang paling jelas adalah sebuah keinginan untuk saling membangun cinta dengan cara yang berbeda dari biasanya. Sari kemudian bertanya dengan suara hampir berbisik, "Pak Ahmed, apa yang engkau harapkan dari malam ini?" Ia tak ingin menyembunyikan rasa penasaran dan kecemasannya. Ahmed menatapnya dalam-dalam. "Aku tak ingin malam ini seperti yang orang pikirkan. Aku tidak bisa memberikan sentuhan fisik seperti yang lazim terjadi. Tapi aku ingin kita mulai dengan membuka hati. Aku ingin kau cerita tentang diri, harapan dan takutmu. Aku ingin mengenalmu lebih dekat, bukan hanya sebagai istri tapi juga sebagai manusia yang saling menguatkan." Sari terdiam sejenak. Jawaban itu jauh dari dugaan awalnya yang mungkin malah menuntut interaksi fisik. Malam pertama yang biasa dirayakan dengan keintiman tubuh kali ini berubah menjadi momen kejujuran dan kedekatan batin tanpa sentuhan langsung. Ini mengharukan sekaligus membuatnya merasa lega, karena tidak ada tekanan yang membebani dari sisi fisik. Sari mulai bercerita perlahan tentang masa lalunya, perjuangan hidup, dan segala kesulitan yang membentuk dirinya menjadi perempuan yang kuat. Ahmed mendengarkan setiap kata dengan seksama, sesekali mengangguk, menunjukkan bahwa ia menghargai setiap cerita yang ia dengar. Seiring cerita itu mengalir, Sari merasa ada beban berat yang perlahan menghilang. Malam itu menjadi ruang jiwa terbuka, tempat mereka saling menambal kekosongan yang selama ini mungkin tak pernah diungkapkan kepada orang lain. Ahmed juga mulai membuka dirinya tentang kehidupan yang ia jalani pasca kecelakaan yang membuatnya kehilangan tangan dan kaki. Ia bercerita tentang perjuangan untuk tidak menyerah, bagaimana ia menantang keterbatasan dengan semangat besar di dalam hati. Sari terkesima mendengar cerita itu. Hatinya hangat dan penuh kekaguman terhadap kekuatan Ahmed. Mereka berbicara hingga larut malam, dan meskipun tak ada interaksi fisik seperti pernikahan kebanyakan, justru itulah yang membuat malam itu begitu istimewa. Mereka membentuk sebuah ikatan yang lebih dalam, ikatan yang lahir dari penerimaan dan ketulusan. Pada satu titik, Ahmed meminta Sari untuk tetap berada di sisinya, berbagi mimpi dan harapan tanpa rasa takut. "Aku tahu pernikahan ini tak mudah untukmu. Aku juga sadar, aku bukan suami biasa. Tapi aku percaya, dari sini kita bisa membangun sesuatu yang hebat bersama," ujarnya penuh keyakinan. Mendengarnya, Sari menangis pelan. Bukan air mata takut, melainkan air mata lega dan haru atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan. Ia merasa malam pertama ini adalah titik awal bukan hanya bagi hubungan mereka, tapi juga pembuktian bahwa cinta bisa hadir dalam berbagai bentuk. Dengan segenap keberanian yang mulai tumbuh, Sari menggenggam tangan Ahmed yang ada di pangkuannya walaupun hanya tersisa sebagian kecil dari fungsi genggaman.
Senyumnya mengembang tulus. Ia sadar bahwa pernikahan ini bukan soal kesempurnaan fisik, tapi kesempurnaan hati yang terus diasah dengan saling pengertian, kejujuran, dan dukungan. Malam itu menjadi kenangan tak terlupakan yang mengajarkan Sari sebuah pelajaran penting, bahwa cinta memang sering datang dalam bentuk yang tidak terduga, dan keberanian untuk menerima kenyataan adalah awal dari kebahagiaan sejati. Mereka berdua mengakhiri malam itu dengan sebuah janji, bukan janji besar yang muluk, namun janji sederhana untuk selalu saling mendukung dan bertahan di saat susah maupun senang. Saat fajar mulai menyingsing, Sari menatap wajah Ahmed yang tertidur dengan damai. Dalam hatinya, ia sudah siap untuk menjalani perjalanan panjang yang penuh lika-liku. Malam pertama yang tak biasa itu sudah membuktikan satu hal, bahwa cinta dan ikatan sejati lahir dari keberanian dan ketulusan hati, bukan sekadar fisik dan ritual biasa. Malam pertama itu, setelah bicara panjang lebar dengan cara yang belum pernah Sari bayangkan, ternyata belum sepenuhnya usai. Ketika waktu sudah larut, aura kebahagiaan dan ketegangan mulai mereda. Tiba-tiba Ahmed mengeluarkan sebuah permintaan yang tidak pernah terpikirkan oleh Sari sebelumnya. Permintaan itu begitu jauh dari nalar kebanyakan orang dan membuat Sari tercengang sekaligus penasaran. "Sari," suara Ahmed begitu lembut, namun penuh arti. Ia menatap mata istrinya dengan serius. "Ada sesuatu yang ingin aku minta, dan aku harap kau mengerti. Ini bukan permintaan yang biasa, tapi aku yakin kau bisa mengerti maksudku." Sari menatapnya tanpa berkata sepatah kata. Rasa penasaran dan kekhawatiran ada dalam benaknya. Ia tahu Ahmed bukan pria biasa, dan malam pertama ini sudah membawanya pada dimensi yang ia tidak pernah siapkan sebelumnya. "Permintaan apa, Pak Ahmed?" Sari akhirnya bertanya dengan suara pelan, berusaha menundukkan rasa cemas. Ahmed menarik napas dalam, kemudian melanjutkan. "Aku ingin kau jadi sahabat terbaikku, wanita yang selalu ada, bukan hanya sebagai istri, tapi juga teman hidup yang bisa menemani setiap langkahku. Aku ingin kau tidak hanya menikahiku karena mahar, tapi karena kita saling mengisi. Aku ingin kau berbicara terus terang, bahkan tentang hal-hal yang paling tersembunyi dalam hatimu, tanpa takut dinilai." Sari terdiam. Permintaan itu, meski sederhana terdengar, memiliki makna yang sangat dalam. Ia menangkap bahwa Ahmed mengharapkan hubungan yang jauh lebih dari sekadar ikatan lahiriah. Namun, permintaan selanjutnya yang disampaikan Ahmed benar-benar mengejutkan dan menguji semua pemahaman Sari selama ini. "Aku juga ingin, malam ini, kau berani untuk memberikanku sebuah kepercayaan," ujar Ahmed sambil menatap penuh harap. "Kau ingin aku berbuat apa?" tanya Sari. Suaranya mulai gemetar. Ahmed dengan jujur membuka hatinya. "Kau tahu fisikku yang terbatas. Aku tidak mampu melakukan hal-hal seperti pria lain. Tapi aku ingin kau tidak takut atau ragu untuk duduk bersamaku, untuk berbagi ruang dan waktu, untuk berani membuka hati dalam segala hal. Aku ingin kau mengizinkanku menjadi suamimu, tanpa ada bayangan kebingungan atau penolakan di antara kita." Malam itu, permintaan Ahmed adalah tentang kehadiran hakiki, bukan sekadar fisik. Ia ingin Sari menjadi lebih dari istri yang hanya berbagi atap dan nama keluarga, tapi menjadi mitra sejati dalam arti yang paling dalam. Sari mulai memahami bahwa apa yang selama ini dianggap umum oleh masyarakat mengenai pernikahan dan malam pertama tidak berlaku bagi mereka. Malam itu menjadi sebuah pembuka bagi pemahaman baru tentang cinta dan kebersamaan. Ia tidak diminta untuk memenuhi standar sosial yang kaku, tapi untuk menjadi jawaban dari perasaan dan kebutuhan batin Ahmed yang tulus. Ketegangan yang sempat bertahan perlahan berubah menjadi kehangatan yang menembus ruang sunyi itu. Sari merasakan kepercayaan mulai tumbuh. Ia merasa terhubung dengan Ahmed pada level berbeda yang tidak hanya menggunakan kata-kata tapi juga perasaan yang memenuhi ruang hati. Selama berjam-jam malam itu, mereka duduk berdampingan, berbincang tentang hal-hal kecil hingga yang paling dalam, dari mimpi masa depan sampai ketakutan terdalam. Sari membuka diri tentang kegelisahannya, tentang perjuangan hidup dan ketidakpastian yang akan datang. Ahmed mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa pernah menyela, memberinya ruang utuh untuk berbagi semua yang terpendam. Sari pun merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Sikap Ahmed yang penuh pengertian membuatnya merasa dihargai dan dicintai walau tanpa perlakuan fisik yang biasa orang harapkan di malam pertama. Ada rasa hormat dan kesungguhan yang membuat hati Sari tenang. Setiap kata yang diucapkan malam itu ibarat pondasi kokoh yang mulai menguatkan fondasi rumah pernikahan mereka. Mereka berdua sadar bahwa perjalanan ini akan panjang dan penuh tantangan. Tapi malam itu menjadi tanda bahwa semuanya bisa dijalani asal ada saling percaya dan menerima. Permintaan Ahmed yang terlihat sederhana itu adalah sebuah kunci, membuka jalan untuk sebuah kehidupan bersama yang lebih bermakna, meski secara fisik ada keterbatasan nyata. Sari pun berjanji dalam hatinya untuk menjalani peran itu dengan sepenuh hati, menjadi sahabat dan istri yang selalu setia mendampingi. Di ujung malam, Ahmed berkata, "Malam ini aku merasa diberkati, bukan karena apapun, tapi karena aku telah mendapatkan seseorang yang mau berdiri di sampingku dengan keberanian dan hatinya yang tulus." Sari menatapnya dengan penuh haru, membalas, "Aku mungkin masih takut dengan segala ketidakpastian, tapi aku percaya, kalau kita kuat bersama, kita bisa melewati apa saja." Mereka berdua mengakhiri malam itu dengan rasa harapan dan kepercayaan yang tumbuh. Meskipun jalan ke depan tak selalu mudah, malam pertama yang penuh kejujuran dan permintaan tak terduga itu membuktikan bahwa cinta tak harus sesuai standar dan tradisi, melainkan tentang bagaimana dua jiwa bisa menemukan kedamaian dalam kekurangan dan keterbatasan satu sama lain. Malam itu juga menjadi titik balik penting dalam hidup Sari dan Ahmed. Lebih dari sekadar ritual pernikahan, mereka membuka lembaran baru yang akan menjadi kisah nyata tentang cinta, perjuangan, dan pengorbanan. Hari-hari setelah malam pertama membawa sebuah perubahan besar dalam kehidupan Sari dan Ahmed. Kini, bukan hanya ikatan resmi yang menghubungkan mereka, tetapi sebuah komitmen yang lahir dari kejujuran dan kedalaman perasaan yang mulai terbangun. Bab ini mengisahkan bagaimana kejujuran menjadi fondasi awal untuk membangun pernikahan yang tak biasa, namun penuh makna dan harapan. Sari merasa beban berat mulai berkurang. Setelah malam itu, dia mulai membuka hatinya tanpa takut atau malu. Selama ini, ia merasa dipenuhi oleh ketakutan dan kecemasan yang kemudian menjadi rintangan terbesar dalam hidupnya. Tapi kini, berada di samping Ahmed, ia belajar bahwa kejujuran adalah kunci untuk meraih kedamaian di hati. Mereka tidak perlu bersembunyi di balik topeng kehormatan atau pura-pura bahagia, melainkan membiarkan diri menerima apa adanya. Setiap pagi dia mulai dengan rutinitas baru. Selain mengurus rumah dan keluarga Ahmed yang besar, Sari mengalokasikan waktu khusus untuk berbicara dengan Ahmed, bukan hanya soal kebutuhan fisik, tapi juga tentang keadaan batin masing-masing. Mereka berbicara jujur tentang rasa takut mereka, tentang masa lalu yang berliku, dan impian yang masih ingin mereka capai bersama. Suatu pagi, di ruang tamu yang biasanya dipenuhi hening, Sari mulai bercerita tentang masa kecilnya. Bagaimana ia sering merasa kesepian setelah kepergian ayahnya dan perjuangannya menafkahi keluarga sejak muda. Ia mengungkapkan semua luka batin dan rasa kehilangan yang selama ini terpendam rapi. Ahmed mendengarkan tanpa interupsi, menatap mata Sari dengan penuh empati dan pengertian. Ia tahu, itu bukan sekadar kisah biasa, tapi kisah wanita kuat yang harus menghadapi dunia sendirian. Sebaliknya, Ahmed pun mulai membuka kisah hidupnya secara lebih personal. Ia bercerita tentang masa sebelum kecelakaan yang merenggut anggota tubuhnya, tentang impian dan rencananya yang dulu sangat cerah. Bagaimana ia berjuang menerima kenyataan pahit kehilangan sebagian besar tubuhnya namun mempertahankan semangat hidup yang tinggi. Cerita itu penuh dengan kejujuran tentang rasa sakit fisik dan mental yang tak mudah dilalui, serta perjuangan untuk tidak menyerah walau banyak yang menganggapnya tak mungkin bertahan. Dari obrolan intens ini, Sari dan Ahmed mulai membangun ikatan unik. Mereka menemukan bahwa kekurangan fisik tidak membuat perasaan jadi kurang, bahkan sebaliknya, menjadi sebuah kekuatan yang menyatukan. Kejujuran menjadi alat pengikat sekaligus obat yang menyembuhkan luka lama mereka berdua. Tak sekadar cerita masa lalu, mereka juga saling bertukar harapan dan mimpi yang masih tersisa. Sari menuturkan keinginannya untuk bisa memberi kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, sementara Ahmed menyampaikan harapan agar bisa hidup mandiri meski dengan keterbatasan, dan memiliki pasangan yang mampu menerima segala kekurangan. Dalam kejujuran itu, muncul juga ketakutan yang harus mereka hadapi bersama.
Ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, ketakutan kehilangan, dan keraguan apakah mereka mampu menjalani hidup bersama dalam segala keterbatasan. Namun, mereka berdua sepakat bahwa ketakutan itu harus dilawan dengan komunikasi terbuka dan rasa saling percaya. Setiap malam, sebelum beristirahat, mereka meluangkan waktu untuk berdiskusi ringan tentang hal-hal kecil yang sering terlupakan dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Hal-hal sederhana seperti kenangan masa kecil, rencana makan pagi atau cerita lucu yang membuat mereka tertawa bersama. Momen-momen kecil ini memperkuat hubungan emosional, membangun rasa nyaman dan kehangatan yang kadang lebih bermakna daripada kata-kata besar. Dalam proses ini, Sari menemukan sebuah kekuatan baru dalam dirinya. Ia merasa bukan hanya menjadi istri, tapi juga teman dan pendukung sejati bagi Ahmed. Meskipun tidak mudah menghadapi segala stigma dan komentar dari lingkungan sekitar, tapi ia tak lagi merasa sendiri. Mereka berdua tengah membangun rumah kecil mereka dari kejujuran dan rasa saling pengertian. Salah satu bentuk kejujuran yang paling berat adalah ketulusan Sari dalam mengakui segala rasa lelah dan kesulitannya menjalani peran baru. Kadang ia merasa tercekik oleh tanggung jawab yang besar, merasa takut gagal dalam menjaga Ahmed. Tapi Ahmed selalu menenangkan dengan kata-kata penuh kasih, mengingatkan bahwa perjalanan ini tidak harus sempurna, yang penting mereka berusaha bersama. Keterbukaan ini membawa perubahan signifikan dalam sikap Sari. Dari wanita yang awalnya dipenuhi kecemasan, kini ia berubah menjadi pribadi yang lebih kuat dan percaya diri. Ia belajar menerima segala kekurangan dalam diri Ahmed dan dirinya sendiri, menjadikan itu sebagai bagian dari kekuatan pernikahan mereka. Selain itu, komunikasi yang jujur membuat mereka mampu menangani persoalan praktis sehari-hari dengan lebih baik. Misalnya, saat Ahmed merasa kesulitan saat beraktivitas, Sari tidak hanya membantu secara fisik, tapi juga memberikan semangat dan solusi yang praktis. Mereka bersama-sama mencari cara agar kehidupan bisa berjalan nyaman dan penuh makna walaupun penuh keterbatasan. Pada suatu waktu, Sari berbicara tentang bagaimana ia ingin terus belajar dan tumbuh bersama Ahmed. Bukan hanya soal bertahan hidup, tapi bagaimana menghadirkan kebahagiaan sejati walau dalam situasi serba keterbatasan. Ahmed pun merespon dengan semangat yang sama, berjanji akan selalu mendukung Sari dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Kejujuran mereka juga membangun fondasi kepercayaan yang kokoh. Tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan, sehingga hubungan mereka makin erat dan penuh pengertian. Mereka berani menghadapi segala batu sandungan dengan kepala tegak, karena tahu akan ada pasangan yang siap menopang. Setelah beberapa minggu menjalani hidup sebagai suami istri, Sari dan Ahmed merasakan betul perubahan besar dalam diri masing-masing. Mereka bukan lagi orang asing yang dipaksa menikah karena mahar, tapi pasangan yang saling memahami, menghargai, dan saling menguatkan dalam suka dan duka. Kejujuran dan curahan hati yang mereka jalani menjadi warna berbeda dalam perjalanan cinta mereka. Meskipun tidak memenuhi standar masyarakat tentang romansa, tapi inilah cinta yang tulus dan nyata yang mereka bina. Sari semakin yakin bahwa pengorbanan dan keberaniannya tidak sia-sia. Walau tidak mudah, ia menemukan sebuah keluarga baru yang memuat cinta tanpa syarat, tanpa rencana yang sempurna, tapi penuh kejujuran dan keteguhan hati. Seiring berjalannya waktu, Sari merasakan perubahan yang drastis dalam pandangannya terhadap Ahmed dan pernikahan yang mereka jalani. Apa yang dulu sempat dianggap beban, kini mulai bertransformasi menjadi kekuatan dan harapan. Bab ini merekam perjalanan bagaimana Sari perlahan mengubah persepsi tentang arti cinta, bahagia, dan hidup bersama seseorang yang secara fisik terbatas, namun memiliki jiwa yang begitu besar. Awalnya, pikiran Sari tidak bisa dilepaskan dari bayangan keras tentang masa depan yang penuh kesulitan. Ia takut tidak mampu menjalani peran sebagai istri bagi seorang pria tanpa tangan dan kaki. Pandangannya pun dipenuhi stereotip dan ketakutan yang dianggap wajar oleh banyak orang dalam situasi serupa. Namun, semua itu mulai bergeser ketika setiap hari ia menyaksikan ketegaran dan semangat luar biasa dari suaminya. Ahmed bukan hanya duduk pasrah di kursi roda. Ia adalah sosok yang memiliki mimpi, ide, dan semangat untuk tetap memperbaiki hidupnya. Lewat diskusi dan komunikasi yang terus mereka jalani, Sari bertemu dengan wajah lain dari Ahmed yang selama ini tersembunyi di balik keterbatasan fisiknya.
Hal itu membuka matanya bahwa cinta dan kehidupan tidak selalu tentang kesempurnaan fisik, melainkan tentang kekuatan hati dan tekad yang menyala. Sari mulai menilai kembali arti keindahan dan kebahagiaan bukan dari hal-hal yang biasa dipuja banyak orang, tapi dari kehangatan dan perhatian yang sederhana. Ketulusan Ahmed dalam mencintainya apa adanya mengubah banyak lapisan pikirannya yang dulu skeptis dan takut. Ia juga semakin memahami bahwa segala prasangka ataupun pandangan negatif dari lingkungan sekitar adalah sesuatu yang bisa ia abaikan, asalkan ia dan Ahmed mampu menjaga keutuhan hati. Orang lain boleh berkata apa, tapi aku tahu diriku dan aku tahu suamiku, pikir Sari suatu ketika saat menghadapi komentar sinis dari tetangga. Dalam keseharian, perubahan ini tercermin dari sikap Sari yang mulai lebih terbuka menerima kondisi Ahmed tanpa merasa iba berlebihan atau minder terhadapnya. Ia lebih banyak melihat potensi daripada keterbatasan suaminya. Ketika Ahmed mampu menyusun rencana hidup ke depan atau menunjukkan ketekunan dalam menghadapi kondisi fisiknya, Sari merasa bangga dan termotivasi. Perubahan persepsi ini juga membantu Sari mengatasi perasaan malu yang kadang datang saat harus menjelaskan keadaan suaminya kepada orang lain. Ia tak lagi merasa berat atau ragu dalam menjawab pertanyaan sana-sini. Bahkan ia mampu membela keputusan pernikahannya dengan kepala tegak dan alasan yang kuat. Satu hal yang menjadi titik balik adalah kesadaran bahwa cinta sejati terbentuk melalui perjuangan bersama-sama, bukan sekadar saat segala sesuatunya berjalan mulus. Alih-alih menyerah pada stigma sosial atau keterbatasan, Sari dan Ahmed memilih untuk saling menguatkan dan bersama-sama melawan segala halangan. Dalam beberapa kesempatan, Sari menyadari kehadiran amazement dalam dirinya terhadap kemampuan Ahmed. Ia mampu menjadi suami yang penuh tanggung jawab, meski secara fisik sangat terbatas. Ia terlibat dalam urusan bisnis keluarga, membuat keputusan penting, dan membimbing Sari dalam setiap langkah baru yang mereka jalani. Kesadaran ini memberi Sari kekuatan baru untuk bangkit dan melangkah dengan keyakinan. Sebuah kekuatan yang dulunya tidak pernah ia pikir bisa tumbuh dalam dirinya. Kini, ia tidak lagi merasa menjadi korban keadaan, melainkan manusia yang punya peran penting dalam membangun sebuah keluarga yang tidak biasa, tapi istimewa. Di waktu lain, Sari pun menyaksikan bagaimana Ahmed menghadapi kritik dan pandangan miring dari beberapa kerabat dan orang luar. Ia tidak pernah membiarkan itu melemahkannya atau membuatnya minder. Sikap pantang menyerah Ahmed perlahan menular padanya, sehingga mereka berdua menjadi tim yang sama-sama tangguh. Mereka berdua semakin menyadari bahwa kebahagiaan mereka tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memandang, tapi oleh bagaimana mereka menjalani dan menerima kenyataan bersama. Sikap terbuka itu membuat kedekatan mereka makin erat dan tulus. Sari pun mulai mencoba hal yang sebelumnya ia anggap mustahil, yaitu memandang dunia dari sudut pandang Ahmed. Ia belajar untuk lebih sabar, lebih peka, dan lebih rendah hati. Ia juga mulai melatih dirinya untuk tidak bergantung sepenuhnya pada penilaian orang lain, melainkan pada kepercayaan diri dan cinta yang tumbuh dari dalam. Perubahan persepsi Sari tidak hanya membawa dampak positif bagi hubungan mereka, tapi juga menguatkan dirinya sebagai individu. Ia merasa lebih siap menghadapi masa depan yang serba tak pasti, karena kini hatinya dipenuhi oleh keyakinan akan cinta dan kekuatan bersama. Dalam setiap pertemuan keluarga besar Ahmed, Sari menunjukkan wajah baru yang berbeda dari wanita asal kampung yang dahulu penuh keraguan. Ia mampu berbicara dengan percaya diri dan menunjukkan bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga besar tersebut dengan harga diri dan sikap mandiri. Setiap kemajuan kecil yang mereka capai bersama menjadi sumber motivasi besar bagi Sari. Mulai dari mengatur finansial keluarga, memikirkan pola hidup sehat bagi Ahmed, hingga belajar menerima kondisi baru yang penuh tantangan. Semua itu membuat Sari menyadari bahwa kehidupan yang dahulu ia anggap berat, sekarang menjadi sebuah cerita tentang keberhasilan mengubah duka menjadi kekuatan. Perubahan itu juga membuka peluang baginya untuk merangkul teman dan orang-orang di sekitar dengan cara yang lebih hangat dan tulus. Ia mulai membuka diri, menceritakan kisah mereka tanpa rasa malu, tapi penuh dengan pembelajaran dan inspirasi. Cerita pernikahan uniknya dan Ahmed menjadi contoh bagi mereka yang merasa dunia tak pernah adil. Melalui perubahannya, Sari menemukan arti baru tentang kekuatan seorang wanita yang tidak hanya bisa bertahan dalam situasi sulit, tapi mampu mengubah persepsi dan membangun harapan baru.
Ia jadi pribadi yang bisa menjadi tonggak utama dalam keluarga kecil yang mulai bersemangat menatap masa depan. Di penghujung bab ini, Sari dan Ahmed memahami satu hal penting. Persepsi bisa berubah, dan ketika hati terbuka untuk melihat lebih dalam, dunia yang tampak penuh keterbatasan sesungguhnya menyimpan potensi yang luar biasa. Mereka tidak lagi sekadar menjalani hidup, tapi membangun makna di setiap langkah. Seperti bunga yang tumbuh di tengah gurun, cinta dan harapan mereka mekar indah memberi warna dan kekuatan meski di tengah keadaan yang sulit. Hidup tidak pernah mudah. Begitu juga dengan perjalanan cinta Sari dan Ahmed. Setelah melewati berbagai proses awal yang penuh pembelajaran dan perubahan persepsi, kini mereka mulai menghadapi ujian nyata yang menguji keteguhan hati dan kekuatan ikatan yang telah dibangun. Ujian ini datang dalam bentuk tantangan dari keluarga, lingkungan sekitar, dan juga rasa ragu yang sesekali muncul dalam diri mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, berita tentang pernikahan Sari dan Ahmed pun sampai ke telinga keluarga besar dari kedua belah pihak, terutama keluarga Sari. Banyak dari mereka yang sulit menerima kenyataan bahwa adik dan kerabatnya menikah dengan pria yang keadaannya sangat berbeda dan membutuhkan perawatan khusus. Mereka khawatir Sari akan sengsara dan khawatir pembahagian perhatian serta kasih sayang tidak akan mencukupi. Beberapa kerabat bahkan melemparkan komentar bernada sindiran dan membuat Sari merasa dihimpit oleh tekanan moral. Masa harus jatuh hati pada pria yang tidak sempurna seperti itu? Dan, apa yang bisa kau dapat selain penderitaan? Menjadi bisik-bisik yang sering ia dengar. Rasa cemas mulai menggelayuti hati Sari. Namun ia berusaha menguatkan diri demi mempertahankan keputusan yang telah diambilnya. Ahmed, di sisi lain, menghadapi ujian dari lingkungan sosial dan bisnisnya. Ada kalanya keraguan dan stigma membuat partner bisnisnya ragu dalam bekerja sama. Mereka mempertanyakan kemampuan Ahmed dalam menjalankan peranannya, dan mengatakan bahwa keterbatasannya secara fisik bisa menjadi hambatan besar untuk keberhasilan usaha yang tengah dibangun. Namun, Ahmed tidak menyerah. Ia tetap menunjukkan keteguhan dan kemampuan yang dimilikinya, berusaha membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak berarti kehilangan kapasitas intelektual dan kepemimpinan. Sikap pantang menyerahnya berhasil menarik penghargaan dari sebagian orang yang sebelumnya skeptis. Ini menjadi motivasi tersendiri, juga bagi Sari, bahwa pergulatan mereka bukan tanpa hasil. Di tengah tekanan dari luar itu, hubungan Sari dan Ahmed juga diuji oleh rasa ragu dan ketakutan mereka sendiri. Ada kalanya Sari merasa terasing karena ia belum terbiasa dengan situasi yang serba terbatas dan membutuhkan kesabaran ekstra. Ada saat ketika ia merasa lelah dan terbebani, menyadari bahwa tanggung jawab sebagai istri dan pengasuh bukan hal yang mudah. Perasaan ini tak bisa selalu ia bagikan karena takut dibilang lemah atau menyerah. Ahmed pun kadang merasa tidak cukup mampu menjadi suami yang diharapkan. Ia tertekan oleh kondisi fisiknya dan kekhawatiran tidak bisa memenuhi kebutuhan emosional dan sosial Sari. Namun, melalui komunikasi terbuka yang sudah mereka bangun, mereka berbagi rasa takut itu. Mereka sama-sama belajar untuk tidak memendam kesulitan, melainkan saling memberi dukungan yang menguatkan. Salah satu ujian besar yang harus mereka hadapi datang ketika sebuah masalah serius menyerang salah satu usaha Ahmed. Krisis bisnis memaksa Ahmed dan Sari bersama-sama mencari solusi yang tidak mudah. Ini bukan hanya soal finansial tapi juga soal menjaga kepercayaan diri dan semangat agar tidak menyerah pada keadaan. Situasi ini menguji kemampuan mereka berdua dalam bekerja sebagai tim, mengatur strategi, dan tetap optimis menghadapi badai. Sari, yang sebelumnya tak pernah menyangka harus menjalani kehidupan seperti ini, kini merasa dirinya harus bertransformasi menjadi sosok yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Ia belajar dari Ahmed bahwa setiap kesulitan mengandung pelajaran berharga. Sikap positif dan kegigihan mereka menjadi penangkal utama dari segala kepedihan dan kekecewaan. Di sisi lain, adanya konflik keluarga yang belum tuntas juga menambah kompleksitas hubungan mereka. Ada anggota keluarga yang meminta Sari untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Bahkan ada yang mengancam memutuskan komunikasi. Ini menjadi ujian yang melukai perasaan Sari, tapi ia memilih untuk sabar dan terus mencoba membangun jembatan pengertian, meyakinkan bahwa keputusan pernikahan ini adalah jalan terbaik. Satu hal yang selalu menjadi landasan mereka adalah komunikasi yang jujur dan terbuka. Meski segala masalah menumpuk,
mereka tidak membiarkan jarak emosional terbentuk. Sebaliknya, mereka menjadikan masalah sebagai bahan diskusi, menghadapi bersama daripada menghindar. Ini membuat ikatan cinta mereka semakin kuat, walau tidak sempurna. Momen-momen sulit ini juga membawa mereka lebih dekat. Saat Ahmed membutuhkan bantuan ekstra untuk perawatan atau keputusan strategis, Sari tanpa ragu hadir di sampingnya. Begitu pula sebaliknya. Saat Sari merasa lelah menghadapi tekanan sosial, Ahmed selalu berusaha memberinya semangat dan penguatan hati. Lingkungan sekitar pun mulai memperlihatkan perubahan sikap. Melihat keteguhan dan kesungguhan mereka, perlahan ada yang mulai menghargai dan memandang mereka berbeda. Mereka bukan lagi objek simpati atau penilaian negatif, melainkan kisah nyata tentang ketegaran dan cinta yang luar biasa. Dalam sebuah peristiwa penting, Sari dan Ahmed mengundang keluarga besar untuk duduk bersama dan membicarakan segala persoalan terbuka. Momen tersebut menjadi titik balik di mana sikap dingin dan penolakan sedikit demi sedikit berubah menjadi pemahaman dan dukungan. Walau tidak mudah, itu adalah awal dari babak baru yang membawa harapan. Ujian cinta yang berat ini mengajarkan banyak hal bagi Sari dan Ahmed. Bahwa cinta bukan hanya soal kebahagiaan dan kemudahan, tapi juga tentang melangkah bersama di saat susah dan menghadapi segala badai dengan kesabaran dan keyakinan. Mereka pernah merasakan kehancuran dan keraguan, namun berkat komitmen dan saling percaya, hari-hari berat itu justru menjadi ikatan tak terpisahkan. Sari semakin belajar untuk menerima bahwa cinta dan pernikahan itu adalah perjalanan panjang dengan berbagai warna. Tidak semua cerita akan mulus, tapi jika dijalani dengan hati yang tulus dan kepala tegak, maka akan selalu ada jalan keluar dan cahaya di ujung lorong. Ujian-ujian yang datang pun menjadi bahan refleksi bahwa harga mahar 3 miliar yang sempat membayangi keputusan pernikahan mereka hanyalah bagian kecil dari keseluruhan kisah. Yang paling berharga adalah bagaimana dua manusia mampu bertahan, belajar, dan saling menguatkan meski dalam keterbatasan. Saat malam tiba dan setelah melewati hari-hari penuh ujian, Sari dan Ahmed duduk bersama di ruang tamu rumah mereka. Wajah mereka terlihat lelah, namun penuh keteguhan. Mereka berbicara ringan tentang mimpi dan harapan, menguatkan satu sama lain. Kita sudah melewati banyak hal, Sari. Aku yakin, selama kita saling percaya dan jujur, tidak ada yang tidak bisa kita lalui bersama. Ujar Ahmed dengan suara yang tenang tapi penuh keyakinan. Sari mengangguk dan membalas. Aku juga percaya, Pak Ahmed. Percaya pada kita dan pada cinta yang kita bina ini. Aku siap menjalani semua yang akan datang, asalkan kita selalu bersama. Itulah bukti bahwa ujian cinta yang berat tidak selalu menghancurkan, tapi dapat membentuk sebuah kebersamaan yang lebih kokoh dan bermakna. Ujian itu adalah ladang tempat mereka menanam benih-benih kesetiaan dan kekuatan yang akan tumbuh menjadi pohon kasih yang rindang. Setelah melewati berbagai ujian dan tantangan dalam pernikahan yang tidak biasa ini, Sari dan Ahmed mulai menemukan makna baru dalam hidup mereka. Bab ini adalah kisah tentang bagaimana mereka menata kembali definisi kebahagiaan, cinta, dan keluarga, serta membuka pintu bagi masa depan yang dipenuhi harapan dan kedewasaan. Makna baru yang ditemukan bukan berasal dari kemewahan, status, atau materi, melainkan dari kebersamaan yang tulus, dari kehadiran satu sama lain dalam suka dan duka, dan dari penerimaan yang tanpa syarat. Sari yang awalnya penuh kekhawatiran kini mulai menyadari bahwa hidupnya punya nilai lebih ketika dijalani dengan hati terbuka dan jiwa yang ikhlas. Mereka menempatkan setiap pengalaman, baik suka maupun duka, sebagai bagian penting untuk menyempurnakan ikatan yang mereka bina. Kesulitan yang dulu membuat mereka takut justru kini menjadi bagian dari kisah yang menguatkan dan menjadikan mereka pribadi yang lebih berhati besar. Kini, Sari bisa tersenyum lepas ketika mengenang masa lalu yang penuh pergulatan. Ia tahu, semua perjuangan itu adalah proses untuk mengajarkan arti ketulusan dan keikhlasan yang sejati. Kebahagiaan itu tidak harus datang dalam bentuk yang megah, tapi cukup dengan mampu menerima dan menghargai apa yang dimiliki. Sari dan Ahmed juga mulai merancang tujuan bersama yang lebih mulia. Selain mengelola usaha keluarga yang mulai berkembang, mereka memiliki keinginan untuk membantu orang lain yang berada di situasi sulit. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika bisa membagikan berkah kepada sesama dan merangkul mereka yang membutuhkan.
Dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga menerapkan sikap saling pengertian dan komunikasi terbuka yang semakin dalam. Ini bukan hanya soal bagaimana berbicara, tapi juga bagaimana mendengarkan dan merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan. Mereka semakin peka terhadap kebutuhan emosi satu sama lain, dan selalu berusaha menjadikan rumah sebagai tempat aman yang menghangatkan hati. Sari kini tidak lagi merasa sendirian. Perjalanan yang ditempuh bersama Ahmed membuatnya menemukan makna kebersamaan yang sejati. Mereka tidak hanya sekadar pasangan suami istri, tetapi sahabat, tim, dan keluarga yang saling menopang dalam segala keadaan. Perubahan ini juga dirasakan dari hubungan mereka dengan orang lain. Sari belajar untuk menghadapi stigma dan prasangka dengan sikap dewasa dan bijak. Ia tidak lagi terjebak dalam perasaan sakit hati, melainkan menggunakan pengalaman itu sebagai motivasi untuk menunjukkan bahwa cinta dan kebahagiaan bisa hadir dalam berbagai bentuk. Ahmed pun semakin terbuka dan percaya diri. Ia mengakui bahwa keterbatasannya secara fisik memang nyata, tetapi ia memiliki kekuatan lain yang lebih berarti: tekad, intelektual, dan rasa cinta yang tulus. Melalui dukungan Sari, ia bisa hidup dan berkontribusi penuh walaupun dengan segala kekurangan. Mereka berdua pun mulai menjalani hidup dengan lebih ringan dan penuh syukur. Setiap momen kecil bersama berubah menjadi kenangan berharga. Walau kadang muncul rintangan, mereka sudah terbiasa menaklukkan semuanya dengan kepala tegak dan hati terbuka. Sari dan Ahmed percaya bahwa perjalanan hidup bukan soal mencapai sesuatu yang sempurna, tapi soal bagaimana mereka mampu menciptakan makna dan cinta dari apa yang mereka miliki. Pernikahan mereka adalah contoh nyata bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan dan keberanian menerima kenyataan. Hari-hari mereka kini penuh dengan kehangatan, pengertian, dan harapan. Mereka belajar untuk berdamai dengan masa lalu, menerima keadaan sekarang, dan menyulam mimpi masa depan bersama. Hikmah terbesar adalah bahwa cinta sejati bukan berpusat pada fisik, status, atau harta, tapi pada kesetiaan, kejujuran, dan komitmen untuk selalu ada untuk satu sama lain. Malam itu, Sari dan Ahmed duduk berdua di ruang keluarga, menikmati keheningan yang hangat. Setelah semua yang mereka lalui, malam pertama yang penuh kejujuran, hari-hari berat, hingga cobaan yang menguji cinta, kini mereka merasakan getaran baru dalam hubungan mereka. AHOP, sebuah harapan yang tulus untuk masa depan. Mereka menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang mahar besar atau kondisi fisik yang berbeda. Ini adalah tentang keberanian untuk memulai, untuk menerima dan saling menguatkan. Sari yang dulu penuh keraguan kini berdiri teguh di samping Ahmed, bukan sebagai istri yang setengah hati, tapi sebagai sahabat sejati yang memahami arti cinta. Ahmed pun memiliki kekuatan yang lebih dari sekadar tubuhnya. Ia punya hati besar dan jiwa penuh semangat yang mengajarkannya arti ketabahan dan pengorbanan. Malam itu, tanpa kata berlebih, keduanya berbagi kehangatan yang saling menguatkan, sebuah ikatan yang bukan sekadar lahir dari raga, tapi dari kedalaman jiwa. Mereka berdua memandang masa depan dengan keyakinan bahwa perjalanan ini akan diwarnai dengan tantangan, namun juga dengan kebahagiaan yang lahir dari kesetiaan dan kejujuran. Tiap langkah akan diambil bersama, membangun kehidupan yang penuh makna. Awal baru ini adalah pintu bagi mereka untuk terus berkembang, menciptakan kisah yang bukan hanya milik mereka saja, tapi juga inspirasi bagi orang lain yang mungkin menghadapi kenyataan yang sulit. Ini tentang bagaimana cinta sejati mampu melampaui segala batas dan keterbatasan. Dengan keyakinan itu, Sari dan Ahmed pun memulai babak baru dalam hidup mereka. Sebuah perjalanan yang akan terus dijalani dengan hati penuh harapan, tangan saling menggenggam, meskipun secara fisik tak sempurna, namun sempurna dalam arti cinta yang sesungguhnya.